ini saya akan membahas kisi-kisi dari asesmen pembelajaran di SD untuk UTS minggu depan ya. Oke, silahkan dipelajari tentu saja berkaitan dengan materi-materi yang sudah pernah kita bahas ya dari minggu pertama, minggu kedua, dari minggu kedua sampai minggu terakhir kemarin. Nah, untuk yang kaitannya materi pertama, tentu saja teman-teman silahkan mempelajari terkait dengan materi pertama. Nah, teman-teman juga bisa melihat atau mempelajari kembali soal-soal yang sudah pernah saya ujikan di post-test. Nah, post-testnya masih ingat nggak apa saja? Nah, itu semuanya silahkan dipelajari ya. Terlebih yang post-test secara uraian. Nah, itu juga silahkan dipelajari. Misalnya terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan assessment itu, kemudian jenis-jenis assessment ada apa saja, kemudian contohnya seperti apa yang dimaksud dengan assessment of learning, as learning, for learning, dan sebagainya. Kemudian materi selanjutnya terkait dengan jenis-jenis alat evaluasi atau instrumen ya. Jadi silahkan teman-teman mempelajari kembali terkait dengan jenis-jenis instrumen itu ada apa saja. Nah, terkait dengan ada yang tes, ada non-tes. Nah, kalau tes itu apa saja, kemudian kalau non-tes itu apa saja, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian jenis-jenis misalnya ada instrumen tes. Nah, itu nanti kaitannya dengan jenis-jenis penulisan soal ya. Nah, jenis-jenis penulisan soal itu ada bentuknya seperti apa gitu ya. Mungkin ada pilihan ganda, uraian, dan sebagainya. Nah, itu kira-kira kekurangan kelebihannya apa teman-teman? Jadi nanti silahkan teman-teman pelajari lagi, pelajari kembali ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan teori-teori ya terkait dengan penilaian. Jenis-jenis penilaian, ada penilaian apa saja? Nah, penilaiannya misalnya yang kaitannya dengan penilaian kognitif, afektif, psikomotorik, dan sebagainya. Nah, itu teorinya siapa, penjelasannya seperti apa, contohnya seperti apa. Misalnya seperti itu. Kemudian, terkait dengan materi yang terakhir ya, kaitannya dengan validitas instrumen. Nah, validitas instrumen itu apa ya teman-teman? Kemudian fungsinya apa, kegunaannya apa, kenapa harus diuji dan sebagainya itu silahkan teman-teman pelajari. Silahkan mempelajari pokoknya semua materi yang pernah dibahas di pertemuan kedua sampai yang terakhir kemarin. Nah, tentu saja juga silahkan dibuka kembali makalah-makalah yang sudah disusun dari kelompok teman-teman ya yang sudah sudah dipresentasikan. Kemudian juga silahkan membuka catatan ya. Kemarin banyak saya minta teman-teman untuk mencatat poin-poin penting kayak dengan meresum. Nah, itu silahkan dibaca-baca lagi. Kemudian buku, baca buku ya yang sudah beli buku, mencari buku referensi. Nah, itu tolong dibaca. Nah, nanti teman-teman silahkan mengerjakan soalnya itu kurang lebih ada sedikit ya. Sedikit hanya nanti lihat nanti ya ada berapa untuk surprise kalian. Kemudian nanti teman-teman juga silahkan menulis jawabannya karena ini uraian ya. Silahkan dijawab dengan tulisan yang jelas ya dan pastikan bisa terbaca. Kalau memang nanti salah atau apa silahkan nanti di tip X atau dicoret tulis di bawahnya lagi gitu. Pokoknya jangan berantakan ya menulisnya. Pastikan bisa terbaca. Seperti itu. Kemudian bobot skornya karena ini uraian juga tinggi, jadi silahkan dikerjakan semaksimal mungkin, jangan sampai dikosongi ya. Pokoknya silahkan mengembangkan jawaban kalian masing-masing. Dan tentu saja ketentuan yang paling utama adalah
Tidak boleh mencontek ya. Silahkan dikerjakan sesuai pemikiran diri sendiri dan tentu saja ini bersifat close book. Oke, ini ujiannya secara tertulis. Kalian kerjakan di kelas. Kemudian durasi waktunya hanya 75 menit. Kemudian dikerjakan sendiri dengan menuliskan jawaban yang sejelas-jelasnya, yang sebisa terbacanya ya. Seperti itu, kemudian jangan lupa menuliskan identitas kalian terlebih dahulu dan diawali dengan berdoa. Semoga diberikan kelancaran dalam mengerjakan UTS Assessment pembelajaran di sekolah dasar. Selamat belajar dan insya Allah usaha kalian tidak akan membohongi hasil. Percayalah pada diri kalian sendiri. Oke, sekian. Selamat mempersiapkan UTS minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.